kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal, di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 24 part 2. Di episode kemarin, Chandra mencoba menyelamatkan Nandini dengan membawa Nandini ke istana, sedangkan Padmananda yang berada di kuil mengadukan nasib buruknya kepada dewa dan mengakui bahwa dulu ia sempat mengaku sebagai dewa karena Nandini bersamanya. Ia pun menyesali apa yang telah diperbuatnya pada Nandini. Tanganku dipenuhi oleh darahnya. Lalu kisah di episode 24 part 2 ini akan berfokus kepada Nandini yang berbalik membenci ayahnya karena kejahatan yang dilakukannya. Dan kisah juga berfokus bagaimana Chandra yang setia menemani Nandini yang sedang dalam proses pemulihan. Lalu di episode 24 part 2 ini diawali pada saat Chandra Nandini sudah sampai ke istana. Mora yang mengkhawatirkan mereka pun melihat Chandra Nandini dari balkon dan segera menghampiri. Sedangkan yang lainnya pun panik melihat Nandini sedang dalam keadaan kritis. Lalu tabib pun mulai mengobati Nandini, sedangkan Acarya membuat ramuan yang akan membuat Nandini sembuh dengan cepat. Namun tiba-tiba, Acarya! Cepat bantu aku! Chandra yang khawatir pun berteriak memanggil Acarya agar membantunya mengobati Nandini. Dan Acarya pun menyuruh para tabib untuk memegang tangan dan kaki Nandini karena perawatan harus segera dilakukan, jika tidak Nandini akan meninggal. Chandra yang sangat murka pun bergumam bahwa dia tidak akan melepaskan dalang yang berada di balik semua konspirasi ini. Lalu Chandra pun memerintahkan Malaiketu untuk mencari Sunanda karena Sunanda merupakan komplotan rupa yang sudah merencanakan semua kejahatannya. Cara apapun juga, dia musuh terbesarku. Avantika lalu menghampiri Chandra dan meminta Chandra untuk menyelamatkan putrinya yang tersisa. Karena semua putranya sudah tiada dan putrinya yang satu lagi yakni Rupa juga meninggal, bahkan Avantika belum mengetahuinya. Chandra pun berjanji pada Avantika, tidak akan kubiarkan hal buruk terjadi pada Nandini. Lalu adegan pun berpindah pada Malaiketu yang sedang mencari Sunanda dan memerintahkan semua prajurit untuk mencari Sunanda ke setiap sudut istana. Namun prajurit melaporkan bahwa mereka tidak menemukan Sunanda. Sementara Helena dan Apama sedang panik di kamarnya karena takut Chandra mengetahui bahwa merekalah dalang di balik konspirasi di istana Magadha. Apama lalu menenangkan Helena dan berkata bahwa Chandra hanya mencari Sunanda saja dan memerintahkan Helena agar tetap bersama Chandra untuk mengetahui informasi apapun yang direncanakan Chandra. Malaiketu pun menemui Chandra dan memberitahukan jika Sunanda tidak berhasil ditemukan. Chandra pun menyuruh Malaiketu agar mencari ke semua lorong di istana, lalu bagian dalam dan luar istana, karena jika Sunanda tidak ditemukan maka Chandra tidak akan tenang. Chandra pun kembali ke ruang pengobatan Nandini dan tabib pun berkata bahwa kondisi Nandini tidak memungkinkan untuk diselamatkan karena Nandini kehilangan banyak darah. Lantas Chandra pun bergegas melihat kondisi Nandini, sementara Mora dan yang lainnya pun menangisi keadaan Nandini dan berusaha membantu tabib. Namun tabib mengatakan, sepertinya kita tidak bisa menyelamatkan Ratu Nandini. Chandra pun tidak menerima apa yang dikatakan tabib dan berusaha mengatakan dengan tegar bahwa Nandini harus bertahan. Avantika pun tidak hentinya menangisi kondisi Nandini yang dalam keadaan sekarat. Lalu di detik-detik kematiannya, Nandini mengingat kenangan bersama Chandra dan... Ratu Nandini tidak bisa kami selamatkan. Tabib lalu mengatakan bahwa Nandini sudah tiada. Semua orang terkejut mendengar itu dan menangisi kepergian Nandini. Sementara Chandra memeluk Nandini dan meyakinkan Nandini untuk membuka matanya. Nandini, ayo buka matamu, buka matamu. Chandra yang sedang berduka pun menangisi kepergian Nandini dan terkejut mendengar perkataan Helena untuk segera melakukan kremasi jasad Nandini. Helena, jangan bicara omong kosong. Chandra tiada hentinya berusaha membangunkan Nandini, lalu Chanakya pun menyadarkan Chandra bahwa Nandini sudah tiada. Namun Chandra tetap tidak menerima pernyataan itu dan keajaiban pun terjadi. Ayo buka matamu, Nandini. Nandini kembali bernafas dan membuka matanya secara perlahan dan semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat.
Chandra dengan spontan membelai wajah Nandini karena ia senang Nandini kembali hidup dan berteriak memanggil tabib untuk melakukan perawatan kepada Nandini. Tabib lalu meminta yang lain untuk meninggalkannya bersama Nandini, namun Chandra meminta untuk tetap tinggal dan menyuruh yang lain pergi, dan Nandini pun tersenyum kepada Chandra. Scene berpindah pada Dudara yang sedang overthinking karena takut digentayangi arwah rupa, dan Helena pun mendatangi Dudara lalu menanyakan apa yang sedang dibingungkannya. Dudara pun mulai bercerita bahwa dia takut arwah rupa akan menghantuinya. Namun Helena mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, dan Dudara pun pergi dengan senang. Helena kemudian duduk dan memikirkan Chandra yang sangat mengkhawatirkan Nandini. Tapi tiba-tiba muncul bayangan sisi lain dari dirinya yang mengatakan bahwa Nandini memiliki Chandra dan Dudara memiliki bayi Chandra serta persahabatannya. Lalu menyindir Helena yang tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Chandra, padahal Helena adalah istri pertama Chandra dan sering memberikan bantuan perang untuk Chandra. Namun Helena menyangkalnya dan mengatakan bahwa Chandra adalah miliknya dan melempar bayangan tersebut. Sementara Chandra yang sedang menemani Nandini dan ia pun tertidur dengan memegang tangan Nandini yang tiba-tiba ingin duduk karena mengingat dan masih tidak percaya bahwa ayahnya mengkhianatinya. Kemudian Chandra pun terbangun dan berusaha membaringkannya kembali. Nandini pun menangis dan membicarakan kekejaman yang dilakukan ayahnya. Chandra pun meminta Nandini untuk segera melupakan kejadian itu dan menyuruh Nandini menangis karena setelahnya akan terasa lega. Supaya kau tidak perlu menangis lagi kemudian hari. Lalu adegan berpindah pada Padmananda yang ingin bunuh diri karena telah menghabisi Nandini. Namun hal itu dicegah oleh Amatya dengan berkata bahwa Nandini masih hidup dan ada di istana Magadha. Lalu Padmananda pun terkejut dan mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nandini jatuh ke jurang. Amatya pun mengatakan bahwa Chandra telah menyelamatkan Nandini. Lalu Padmananda pun senang mendengar itu dan memutuskan untuk menemui Nandini dan menyerah pada Chandra. Namun Amatya menghentikannya dan mengompori Padmananda untuk merencanakan merebut Magadha kembali, dan Padmananda pun kembali ke setelan pabrik menjadi orang jahat. Aku akan kembali pada misiku. Sementara di istana, Avantika menemui Nandini yang nampaknya Nandini membenci kedua orang tuanya karena menyembunyikan semua kejahatan Padmananda darinya. Avantika pun mengatakan agar Nandini cepat sembuh karena Nandini adalah Ratu Magadha yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Namun Nandini merespon dengan dingin bahwa dia adalah putri penjahat yang telah menghabisi ayah dari Chandra dan saudara kembarnya. Ia pun mengatakan bahwa Avantika selama ini telah menipu dirinya karena Nandini menganggap bahwa Avantika bersekongkol dengan Padmananda. Chandra kemudian datang mengatakan agar Nandini tidak bersikap seperti demikian kepada ibunya. Lalu Avantika pun meminta maaf kepada Nandini dan tidak menerima kebencian Nandini kepadanya karena dirinya sudah tidak mempunyai apapun di dunia ini. Lalu kisah kembali berlanjut ketika Chandra terbangun karena mendengar suara tangisan Nandini. Chandra kemudian mengatakan sudah larut malam dan Chandra pun memintanya agar kembali tidur. Nandini pun membalas bahwa setiap kali tidur selalu mengingat semua yang telah dilakukan ayahnya, dan Chandra pun mengatakan, Nandini, kalau terjadi sesuatu padamu, aku... yang akan nenek rasakan nanti padamu. Siapa lagi? Dan... segera. Setelah mendengar itu, mereka pun tertawa bersama dan kembali tidur. Dan setelah itu, ada seseorang yang masuk ke kamar Chandra. Padmananda yang datang karena ingin membalaskan dendamnya kepada Chandra dan mengingat kebencian putrinya terhadapnya. Lalu ia pun menusuk Chandra secara berulang-ulang, dan Nandini pun... Tidak, Nandini, jangan. Nandini, ayo bang. Chandra kemudian membangunkannya dan Nandini pun bangun sembari mencari-cari ayahnya, dan melihat Chandra baik-baik saja lantas ia pun memeluknya. Chandra kemudian bertanya siapa yang ingin diselamatkan Nandini dalam mimpinya. Nandini pun menjawab, Ayahku. Nandini,
Chandra kemudian memotong perkataan Nandini. Chandra kemudian kesal kepada Nandini karena setelah Nandini tahu kebenarannya, ia tetap ingin menyelamatkan Padmananda. Chandra pun berjanji akan menangkap Padmananda dan mengingatkan Nandini bahwa Nandini adalah ratu pertama Magadha. Nandini pun berusaha menjelaskan, tetapi prajurit memberitahu Chandra bahwa Chanakya ingin menemuinya. Salam yang mulia, Acarya Chanakya meminta kehadiran raja. Chandra kemudian menemui Chanakya di teras luar dan mengajaknya masuk ke dalam karena cuacanya sangat dingin dan badai pun akan datang. Tetapi Chanakya menolaknya dan mengatakan, badai itu tidak sebesar badai yang ada dalam diriku. Sudah untuk menangkapnya. Tapi kau juga tahu bahwa Nandini... Sudah kuperingatkan. Chanakya kemudian memotong perkataan Chandra dan menunjukkan rambutnya, lalu mengatakan bahwa Chandra lebih mementingkan Nandini daripada guru dan tanah airnya. Ia pun menanyakan kembali janji Chandra untuk membalaskan dendam Chanakya dan mengatakan bahwa Nandini adalah pengkhianat karena Nandini membantu ayahnya melarikan diri. Lalu Chanakya pun, Berikan hukuman mati kepada Nandini. Berikan dia hukuman mati. Chandra yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan perintah Chanakya. Dan Chanakya pun menanyakan apakah Chandra mulai mencintai Nandini, sehingga Chandra mengabaikan janjinya kepada Chanakya. Chandra kemudian membantahnya dan mengatakan akan melakukan apapun yang Chanakya inginkan untuk menunjukkan nilainya kepada Chanakya. Lalu Chanakya pun menyuruh Chandra bersiap berperang keesokan harinya karena ada pemberontakan di wilayah selatan Magadha yang berhasil merebut daerah tersebut. Lalu Chandra pun menyetujui hal itu dan pergi ke kamar Dudara sambil mengingat ucapan Chanakya. Lalu Chandra pun bertanya pada Dudara tentang kemungkinan ia jatuh cinta pada Nandini, dan Dudara pun meminta Chandra untuk menanyakan pada hati Chandra sendiri, dan Chandra pun mengingat kenangan bersama Nandini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari, tentunya mengulas Chandra Nandini episode 25. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys, agar saya bersemangat membuat kontennya. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.